Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin dikarenakan saya membuat video ini pada malam hari ini, jadi saya akan mengucapkan salam selamat malam. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Doni Arlansyah. Nomor induk mahasiswa saya 2019 610208. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Masalah Kronis Kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan adalah masalah yang banyak menyita perhatian penduduk di negeri ini dan bahkan penduduk di dunia sekaligus. Angka kemiskinan suatu negara seringkali menjadi cermin suatu negara dikatakan maju atau tidak, akan makmur atau tidak. Di Indonesia sendiri, masalah kemiskinan sebuah penyakit kronik yang entah kapan akan mulai menunjukkan tanda penyembuhannya. Yang menjadi pusat perhatian pada masalah kemiskinan adalah angka kemiskinan yang dinilai semakin menurun menurut Pusat Badan Statistik (BPS) yang melakukan perhitungan terhadap masalah tersebut. Angka kemiskinan nasional September 2019 yang baru saja dirilis Pusat Badan Statistik pada 15 Januari 2020 pada angka 9,22%, yang berarti menurun sebesar 0,19% poin dari kondisi Maret 2019. Jika melihat jumlahnya, terdapat 24,79 juta orang masih miskin di Indonesia. Presentasi miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6,65% dan menjadi 12,60%. Untuk daerah pedesaan, kabar menurunnya angka kemiskinan kali ini sebenarnya bukanlah pertama kali terjadi. Sebelum pada tahun 2018, ketika BPS merilis data bahwa presentasi penduduk miskin mengalami penurunan dari angka 10,96% menjadi 9,85%, dan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut the first time in history of Indonesia tingkat kemiskinan di bawah 10%. Namun sayang, tidak semua masyarakat positif dalam menyambut berita positif tersebut. Berbagai pertanyaan muncul terkait validitas dan konsistensi data, metode survei yang digunakan, kelayakan penetapan standar, hingga soal kesesuaian kesimpulan dan kenyataan. Untuk mengukur garis kemiskinan, BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional yang disebut Susenas pada bulan Maret dan September. Angka kemiskinan yang dinilai menurun pada September 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya kondisi rata-rata upah buruh tani, nilai tukar petani, tingkat inflasi, harga barang kebutuhan pokok, tingkat pengeluaran penduduk, dan sebagainya. Data Global Wealth Report 2018 yang rilis Credit Suisse menyatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air, dan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Hal ini cukup menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di negeri ini masih tetap saja tinggi. Yang terbaru, Bank Dunia merilis laporan bertajuk Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class pada 30 Januari 2020. Dalam riset itu, 115 juta masyarakat Indonesia dinilai rentang miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berada di bawah 10% dari total penduduk. Namun 115 juta orang atau 45% penduduk di Indonesia belum mencapai pendapatan yang aman. Maka bisa kita lihat perbedaan data dan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber terkait dengan isu kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, masalah kemiskinan malah tidak dipedulikan dan justru dibiarkan begitu saja serta tidak dicari jalan penyelesaiannya. Alhasil, dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan ini makin parah dan merajalela hingga dapat merombak nilai karakter kepribadian suatu bangsa itu sendiri. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini, peran pemerintah serta individu itu sendiri juga sangat diperlukan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama, perluas lapangan kerja.
Dan yang kedua, memberi bantuan pendidikan secara gratis. Ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Keempat, lakukan hal yang inovatif dan kreatif. Yang kelima, membuka lapangan kerja sendiri. Dari penjelasan di atas, jika ingin kasus kemiskinan tidak tersebar luas, maka harus ditangani lebih lanjut untuk dicari jalan penyelesaian agar dapat yang ditimbulkan tidak semakin parah dan merajalela. Untuk mengantisipasi segala faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut, pemerintah seharusnya perlu menindaklanjuti penanganan dari masalah kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk menumpas habis segala masalah kemiskinan agar negara Indonesia kita tercinta ini terbebas dari belenggu kasus-kasus kemiskinan yang selama ini menyengsarakan hidup rakyat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.